Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita Kamis pagi ini tanggal 18 Januari 2024. Kita masih dipelihara sama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Bapa Roh Kudus akan turun menyertai Bapak Ibu. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati. Apa yang kita kerjakan semua di dalam berkat pimpinan Tuhan. Biar hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena janji Tuhan ada besar upah di surga. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory, upahmu besar di surga. Saya masih kecil waktu umur 5 tahun sekolah minggu, 62 tahun yang lalu. Saya sudah tahu lagu ini. Dan kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17 tentang proses pengutusan Tuhan kepada Musa sebagai hamba Tuhan. Tuhan panggil Musa dan pilih Musa untuk memimpin bangsa Israel nanti. Demikian Tuhan panggil setiap kita untuk menjadikan kepala, untuk menjadi kepala bukan ekor, untuk memberitakan Injil, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena janji Tuhan besar upah di surga. Upahmu besar di surga. Amin, haleluya. Mahkota yang tak layu. Amin, haleluya. Asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Amin, haleluya. Upahku besar di surga. Amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin, haleluya. Asal kita tinggal setia ikut Yesus sampai di ujung jalanmu. Kita mau setia dan taat. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Upah kita besar di surga. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus Kristus Tuhanku yang kucintai, aku mau setia dan taat ikut Yesus.
Selama ini pekerjaan Tuhan, sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku, mulutku Bapa. Sebentar pagi yang indah ini kami membaca firman Tuhan. Haleluya. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan ampuni segala dosa, segala kesalahan, kelemahanku, ampun Tuhan. Bantu kami, isi hatiku, hidupku dengan firman-Mu. Ku gali firman-Mu. Aku mau taat setia, supaya hidupku menjadi serupa dengan Engkau Bapakku Yesus yang sangat kucintai. Pagi ini pagi yang indah. Setiap kami anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, setiap kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini, Kamis pagi hari ini, sudah kita menjalani hari yang ke-18. Waktu begitu cepat. Demikian pula mari kita percepatan pula. Kita mau makin hari mau cinta Tuhan Yesus, melayan pekerjaan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang aktif, menjadi anak Tuhan yang aktif, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua diperhitungkan sama Tuhan, saudara. Kalau kita bekerja kepada manusia aja, manusia masih melihat, saudara. Ya, kalau kita rajin bekerja sungguh-sungguh, pasti pimpinan kita akan melihat performance kita, kerja keras kita. Apalagi Tuhan Yesus, Dia Bapa yang sangat luar biasa. Cintanya Tuhan luar biasa. Terbukti nyata Bapak Ibu, ya, sampai detik ini saudara bersama saya dipelihara sama Tuhan. Karena saya setia melayan pekerjaan Tuhan, beritakan Injil, beritakan firman Tuhan pagi malam, dimanapun saya berada, terus maju, terus melayan pekerjaan Tuhan, sampai Tuhan datang kembali. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, kita membaca puji Tuhan Keluaran pasal yang keempat, saudara ya. Terus kita mau setia sama Tuhan, cinta Tuhan Yesus. Keluaran ini ditulis oleh Musa, saudara ya. Sudah saya terangkan kemarin. Kalau ditulis oleh Musa, tetapi ya ini ditulis ya oleh anak Tuhan ya, yang jelas ini oleh hamba Tuhan, jelas ya. Kurang lebih ditulisnya tuh sekitar 1400-an tahun ya. Perjanjian lama ini ditulis asli, bahasanya asli itu bahasa Yunani, saudara ya. Berbeda dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru itu dari bahasa Aram, bahasa ibu, bahasa Ibrani, ya, bahasa Aram. Perjanjian lama nih bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani, ya. Maaf, bukan bahasa Ibrani. Perjanjian baru bahasa Ibrani, ya. Tapi perjanjian lama bahasa Yunani, ya. Terus diubah, diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani, ya. Tapi kalau perjanjian baru itu ditulis memang dari aslinya bahasa Ibrani, ya. Dan ini ditulis oleh Musa. Musa menulis 5 kitab. Di Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, sampai Ulangan, saudara ya. Dan mari kita lanjut pengutusan Tuhan kepada Musa. Saya membaca ayat yang ke-1. Keluaran pasal 4. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Ini Musa bisa berdialog langsung dengan Tuhan, berkomunikasi, ya. Dan Musa dicinta Tuhan karena memang dipilih sama Tuhan. Dan Musa tidak yakin, ya. Mereka merasa pesimis. Disuruh Tuhan, kan diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel di Mesir. Tapi mereka berdebat, saudara. Bagi mereka tidak percaya kepada, bagaimana mereka percaya, saudara, kepadaku, kata Musa. Ya, tidak mungkin dia tidak mau mendengar kata Musa, ya. Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Dijawab, tidak mungkin mereka itu akan percaya kepadaku. Kapan Tuhan menampakkan diri kepadamu? Ya, ini perdebatan atau dialog komunikasi antara Musa dengan Tuhan. Terus apa jawab Tuhan? Ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ya, coba nih lihat, saudara. Tuhan tanya kepada Musa, apa di tanganmu itu?
tongkat. Terus apa firman Tuhan? Ayat ketiga. Firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparnya ke tanah, maka tongkat menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Wah, ternyata Tuhan menyatakan mujizatnya supaya Musa sendiri yakin, ya. Bagaimana saudara, seperti saya hamba Tuhan, bagaimana bisa meyakinkan jemaat kalau saya sendiri tidak punya keyakinan, tidak punya pengalaman pribadi. Oleh karena itu setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak Tuhan harus punya pengalaman pribadi dalam rangka memperkuat iman kita seperti Musa. Musa sebelum berjumpa dengan Fir'aun, sebelum berjumpa dengan bangsa Israel, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Berdialog dengan Tuhan. Tuhan itu baik. Maka pentingnya di sini Musa membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Demikian mari Bapak Ibu Saudara bersama saya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, punya hubungan akrab dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin biar seperti hari ini saya di dalam kamar pribadi saya, di mana mohon maaf di ranjang saya penuh dengan Alkitab, ada gitar, semua ini saudara membuktikan kita mau akrab dengan Tuhan. Sehingga di situ Tuhan menyatakan ada tongkat di jalan ular. Jadi Musa punya pengalaman pribadi. Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuh, tongkat bisa menjadi ular. Supaya yakin Musa itu bahwa bersama dengan Tuhan ada mujizat. Terus berikutnya kita lihat. Ayat yang keempat saudara. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangan. Wah, dahsyat. Mujizat yang kedua. Pertama, tongkat bisa jadi ular, dilempar dan dipegang ekornya, dipegang kembali menjadi tongkat lagi. Musa melihat dengan mata kepala sendiri, punya pengalaman pribadi. Di sini kita bisa belajar, alami pengalaman pribadi dengan Yesus. Karena Tuhan itu Allah yang besar dan dahsyat. Dia sanggup melakukan apa saja. Kuasa Tuhan tak terbatas. Terus berikutnya supaya ayat yang kelima. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Nah, di sini punya pengalaman pribadi. Musa kan tadi tanya, bagaimana nanti kalau dijawab, kapan kamu ketemu dengan Tuhan? Dan ternyata Tuhan menyatakan jawabannya kepada Musa. Ini loh pengalaman pribadi. Tongkat menjadi ular dan ular menjadi tongkat. Supaya kamu tahu, kamu jawab, kata Tuhan. Ini pengalaman aku berjumpa dengan Tuhan. Bisa nanti saudara, tongkat Musa bisa dilempar menjadi ular. Nanti lihat berikutnya ya. Ayat yang ke-6. Lalu lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkan tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditarinya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Ayat 7. Sudah itu firmannya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah jarinya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badan. Wah, dahsyat. Mujizat Tuhan berikutnya, saudara. Tangan Musa suruh masuk di dalam baju, dibuka keluar kusta. Masukkan kembali, sembuh. Musa punya pengalaman pribadi. Supaya mantap ini Tuhan bekali dengan senjata mujizat. Oh, luar biasa Tuhan itu. Ya. Terus berikutnya ayat 8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Wah, mujizat berikutnya saudara ya. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah kering. Oh, jadi Musa bilang ya, nyatakan supaya kamu lakukan mujizat-mujizat. Yang pertama tongkat jadi ular, ular menjadi tongkat lagi. Mujizat yang kedua, masukkan tangan ke dalam baju jadi kusta, masukkan lagi sembuh. Supaya dengan demikian orang Mesir termasuk Fir'aun nomor satu ya, supaya mereka percaya dan ujung-ujung diizinkan bangsa itu keluar ya, karena tidak mudah saudara ya, butuh mujizat. Memang Tuhan itu menyatakan kuasa mujizatnya kepada orang dunia yang belum percaya sama Tuhan, tapi kita semua dibekali sudah dikasih kuasa sama Tuhan ya. Terus kata Tuhan juga, kalau sampai tidak percaya juga, katanya engkau berfirman dengan Bapa ya. Terus berikutnya, kalau tidak percaya juga, jadi dikatakan di ayat ke-9, air sungai Nil itu harus kau curahkan tanah kering, yaitu air menjadi darah di tanah kering itu. Ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Debat lagi Musa. Yang pertama dia ngomong, gimana nanti kapan kamu ketemu dengan Tuhan? Ya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Sekarang debat lagi.
Aku tidak bisa ngomong Tuhan. Coba ini, berat lidahku tidak bisa ngomong. Terus apa Tuhan? Ayat 11. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku ini Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajak engkau apa yang harus kau katakan. Jadi Musa disuruh sama Tuhan debat begitu. Udahlah pergi, kata Tuhan. Siapa yang menciptakan mulut? Bisa ngomong semua. Tuhan, di sini kita bisa belajar. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Saya bisa main gitar, bisa menyanyi. Bapak Ibu mohon maaf, mata bisa melihat. Itu semua karena Tuhan yang membuat. Semuanya bersumber dari Tuhan. Jangan banyak debat. Kalau Tuhan sudah perintahkan, di sini kita belajar. Lebih bagus kita taat. Ya, di sini kita bisa belajar supaya belajar apa maunya Tuhan. Ya, jangan banyak debat kalau dengan Tuhan, saudara. Ya, takut saya sama Tuhan. Ya, terus ini ayat 13. Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ya, 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah itu Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, dan ia akan bersuka cita di dalam hatinya. Ayat 15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ayat 16-17. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau menjadi seperti Allah baginya. Ayat 17 yang terakhir. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 tambah 17. Proses pengutusan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tapi berjumpa dulu dengan Fir'aun. Raja Fir'aun ini raja yang keras kepala, saudara. Ya, beda dengan waktu Yusuf, baik. Tapi ini keturunannya yang jahat, saudara. Yang membuat bangsa Israel diperbudak, suruh kerja keras. Tuhan menyatakan mujizatnya. Tapi Musa dasar keras kepala, tadi sudah berdebat kali ya. Jadi utus saja Tuhan yang lain. Tapi murka Tuhan ngamuk kepada Musa. Coba ngomong sama Harun. Ya. Jadi sama-sama dipakai sama Tuhan Musa dan Harun. Dan kata Tuhan ayat 17. Bawa tongkat itu. Supaya tongkat itu menyatakan mujizat dari Tuhan. Di sini kita bisa belajar Bapak Ibu ya. Supaya kita taat kepada firman Tuhan. Di sini kita bisa lihat Musa ada bandelnya. Suka berdebat-debat itu saya yakin memang itu manusiawi sudah berdebat ya dengan Tuhan. Tapi untung Musa akhirnya dia nurut ya. Dan baik kita belajar supaya kita belajar taat kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sumber mujizat ini lihat, kalau Tuhan perintahkan tongkat bisa jadi ular ya, ular bisa jadi tongkat lagi, tangan masuk di dalam kantong atau baju ya, langsung keluar apa, kusta, dimasukkan kembali sembuh. Tidak percaya lagi air nanti menjadi darah. Sumber mujizat datang dari Tuhan ya, seperti di dalam Ulangan pasal 7 ayat 21 sebagai ayat terakhir. Ulangan 7:21. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan kita yang besar, itulah Yesus Kristus yang kita sembah. Mari kita belajar taat kepada Tuhan. Kalau Musa dipakai Tuhan, demikian kita semua dipakai Tuhan. Karena kita dipanggil, dipilih Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 15 ayat 16, kita sudah dipanggil dipilih Tuhan. Pergi kata Tuhan. Seperti kemarin kita baca amanat agung dari Tuhan Yesus. Mari kita melaksanakan amanat agung setiap kita. Perintah Tuhan bukan hanya untuk pendeta. Setiap kita, asal kita mau taat, asal kita meresponi, ayo kita melayani pekerjaan Tuhan. Karena di balik semuanya Tuhan akan memberikan berkat buat kita, keselamatan, mahkota. Upamu besar di surga, amin haleluya. Mahkota yang bayu, amin haleluya. Asal kau tinggal setia, haleluya, sampai di ujung jalanmu, amin. Saya mendapatkan firman Tuhan lagi Bapak Ibu di dalam Roma 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Roma 12 saya mau bacakan supaya kita berkekuatan dari Tuhan. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu
menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bersih, hati yang tulus. Cinta Yesus setia dan taat. Ada janji Tuhan. Janji Tuhan upah besar di surga sampai kita berjumpa dengan Yesus. Upahmu, upahku besar di surga, mahkota yang tidak akan layu. Amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, amin, haleluya, sampai di ujung jalanmu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau cinta Yesus, aktif dalam menempuh pekerjaan Tuhan, cari jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus selagi kesempatan masih ada. Jangan buang kesempatan Tuhan yang sia-sia. Berikan waktumu, hidupmu untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.